Oke, silakan Mas Rian. Baik, Gak apa-apa ya, sambil jalan. ya, apa Pak? Baik, selamat malam. Terima kasih buat Pak Abdul selaku dosen dari mata kuliah spesial topik in accounting. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya mengenai eh, pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap sistem administrasi perpajakan digital dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Tangerang Barat. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai bab 1 terlebih dahulu. Di sini ada latar belakang. Saya akan jelaskan mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Kemudian dengan adanya perluasan basis pajak dan data yang akurat terhadap potensi pajak yang digali secara mendalam, maka dapat terjadi peningkatan dalam penerimaan pajak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, sistem pemungutan ini masih sulit untuk dilaksanakan sesuai dengan target pencapaian pemerintah. Dalam hal ini, dapat dilihat masih banyak wajib pajak yang belum maksimal dalam melaksanakan kepatuhannya, seperti melaporkan ataupun menyampaikan SPT pada KPP Pratama Tangerang Barat. Yang kedua adalah rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pada wajib pajak KPP Pratama Tangerang Barat. Yang kedua, apakah adanya pengaruh sistem administrasi perpajakan digital terhadap kepatuhan pada wajib pajak KPP Pratama Tangerang Barat. Yang ketiga yaitu apakah adanya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pada wajib pajak KPP Pratama Tangerang Barat. Kemudian tujuan penelitian pada penelitian saya kali ini yang pertama itu untuk mengetahui adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tangerang Barat. Kemudian yang kedua tujuannya yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh sistem administrasi perpajakan digital terhadap kepatuhan pada wajib pajak yang ada di KPP Pratama Tangerang Barat. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pada wajib pajak yang ada di KPP Pratama Tangerang Barat. Kemudian manfaat dari penelitian ini yang pertama, untuk bagi peneliti, penelitian harus mengembangkan pengetahuan serta wawasan dan pengalaman yang luas mengenai hal-hal yang dapat jadi pengaruh wajib pajak agar dapat memberikan kontribusi atas pemikiran kepada KPP Pratama Tangerang Barat. Kemudian yang kedua bagi pembaca diharapkan mendapatkan hasil yang dijadikan sebagai masukan atas informasi serta sumbang yang memberikan manfaat dan bersifat positif dalam satu sebagai alat bantu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Kemudian akan bahas mengenai bab 2 kajian pustaka. Dalam kajian ini terdiri dari yang teori. Yang kedua ada penelitian terdahulu dan yang hipotesis. Baik, yang pertama saya akan mengenai di sini saya pajak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ada kontribusi wajib tentang membayar pajak. Dalam penjelasannya, definisi pajak dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah pajak dipungut oleh badan maupun orang pribadi. Yang kedua, pajak memiliki sifat memaksa dan pembayarannya berdasarkan undang-undang yang ditentukan. Dan pajak memiliki secara langsung yang dapat dirasakan oleh wajib pajak. Nah, ini berikut adalah penelitian terdahulu. Yang pertama ada dari Agus Sugiono yang mengenai yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Dengan metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif deskriptif. Dan yang kedua yaitu
Irman Hernandi dengan judul penelitian pengaruh penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak dengan studi kasus pada kantor pelayanan pajak Jabar 1. Dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Kemudian yang ketiga ada peneliti dari Riza Aditya dengan judul penelitian pengaruh kesadaran pajak serta pelaporan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 21 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Utara dengan metode penelitian yaitu metode analisis kuantitatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kerangka teoritis pada penelitian malam ini. Kerangka teoritis pada penelitian ini adalah mengenai kesadaran wajib pajak dalam melakukan pemahaman terhadap pembayaran pajak yang diwujudkan sebagai gotong royong nasional dalam mengumpulkan dana yang dipergunakan dalam kepentingan pembiayaan pembangunan nasional dan pemerintah. Layanan perpajakan yang diberikan dalam melakukan pelaksanaan kewajiban perpajakan sangat berpengaruh pada wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat mencerminkan suatu keadaan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban secara formal dan semua ketentuan material perpajakan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kerangka teoritis yang terdapat pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Bisa dilihat teman-teman, ini adalah kerangka teoritisnya. Yang pertama, kesadaran wajib pajak sebagai X1, yang kedua adalah pelayanan perpajakan sebagai X2, kemudian yang ketiga, kepatuhan wajib pajak atau X3 terhadap penerimaan pajak sebagai Y. Kemudian, untuk hipotesis pada penelitian ini adalah permasalahan objek yang terjadi sebagai jawaban sementara. Dalam melakukan perumusan masalah, maka hipotesis yang digunakan adalah A0, yaitu tidak adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Tangerang Barat. Dan adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tangerang Barat. Kemudian yang ketiga, bab 3 saya akan menjelaskan mengenai metode penelitiannya. Yang pertama ada populasi dan sampel, yang kedua adalah jenis dan sumber data, dan yang ketiga ada pertama ada sampel. Untuk populasi, menurut Sugiono 130, populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, dari pendapat yang telah dikemukakan, maka populasi yang ada dalam penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang di KPP Pratama Tangerang Barat, dan banyaknya populasi wajib pajak yang saya ambil pada tahun 2022 menurut data KPP Pratama Tangerang Barat adalah sebesar 416.970 orang atau wajib pajak. Kemudian yang kedua ada sampel penelitian. Untuk sampel penelitian, menurut Sugiono tahun 2021 127, sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Maka teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu incidental sampling, yaitu merupakan teknik yang digunakan pada pengambilan sampel yang berdasarkan sampel dan apabila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok untuk dijadikan sumber data. Kemudian berikut adalah dalam penentuan sampelnya, ini adalah salah satu contoh rumusnya, dan berdasarkan penelitian saya berniat untuk mengambil sampel sebanyak 100 orang wajib pajak pada KPP Pratama Tangerang Barat. Kemudian selanjutnya ada jenis dan sumber data pada penelitian ini. Yang pertama, jenis data pada penelitian ini yang digunakan adalah data kualitatif. Menurut Sugiono tahun 2018, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah atau eksperimen, di mana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data, dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna. Kemudian yang kedua adalah sumber data. Sumber data yang digunakan pada penelitian merupakan data primer. Nah, data primer menurut Sugiono tahun 2018 yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Penelitian ini menggunakan hasil wawancara yang dapat didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.
Sumber data yang diperoleh pada penelitian ini adalah dengan memberikan kuesioner secara langsung pada wajib pajak yang terdapat pada kantor pelayanan pajak Pratama Tangerang Barat. Kemudian selanjutnya untuk teknik pengumpulan datanya pada penelitian ini, teknik yang digunakan oleh saya sebagai peneliti dalam mengumpulkan data yaitu dengan adanya metode survei dengan menggunakan media angkat atau kuesioner. Menurut Sugiono tahun 2021 nomor 199, kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Nanti responden akan diminta agar dapat mengisi pertanyaan dalam skala Likert dengan jumlah kategori tertentu seperti yang pertama dengan kategori sangat setuju, yang kedua kategori setuju, yang ketiga kategori netral, yang keempat kategori tidak setuju, dan yang kelima kategori sangat tidak setuju. Itulah sekian dari penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, selamat malam. Oke, Mas Rian, mantap. Kalau Ya Pak. dilihat dari topik yang diambil, apakah topik ini sudah sesuai dengan pada saat mengikuti metode mata kuliah metode penelitian bersama dengan Bu Nurhayati Siregar ya? Ya Pak. Lanjutin apa memulai baru? Kemudian kemungkinan apa? Kebetulan melanjutkan Pak. Lanjutkan ya. Iya benar. Apa ketertarikannya Mas Rian mengambil topik ini? Karena saya tertarik kita banyak sekali wajib pajak yang masih belum sadar akan pentingnya membayar pajak, Pak. Seperti kan sekarang di dunia yang penuh dengan digitalisasi, maka kan KPP ini sudah banyak mengembangkan sistem pembayaran digital gitu ya. Makanya saya tertarik untuk membahas ini agar memberikan pengaruh kepada wajib pajak untuk lebih sadar membayar pajak dengan memberikan kemudahan terhadap sistem administrasi perpajakan digital pada saat ini, Pak. Gitu. Makanya saya tertariknya di situ. Coba ke hipotesa. Iya, Pak. Ya, ini kalau dilihat di sini kan tidak adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak KPP pertama Tangerang Barang. Berarti bukan hipotesa lagi nih, udah tidak adanya pengaruh. Kan di sini nanti akan ada penentuan di kuesionernya, Pak. Mungkin ada beberapa yang nanti kita ambil datanya, nanti bisa ditemukan, kan saya belum mencoba untuk sistemnya ya, Pak ya. Nah, Nah, nanti mungkin kalau dari misalkan sudah dikumpulkan semua kuesionernya, maka kan dapat disimpulkan ini apakah tidak adanya pengaruh kesadaran wajib pajak atau adanya pengaruh kesadaran wajib pajak, gitu ya, Pak. berarti nanti kalimatnya pertegas maksudnya seperti apa. Oke, Kemudian Pak. kalau objek pajaknya sendiri, kamu Ya. menyebarkan kuesioner nanti. Kebetulan saya kan dekat, Pak, nggak jauh dari rumah. Waktu itu saya main ke sana. Kebetulan dulu tempat PKL saya juga, Pak. Jadi saya sempat udah komunikasi sama orang pajak ya, pegawai pajak Oh, juga. gitu. Ya, Kemudian adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap betul. kepatuhan wajib pajak KPP Pratama. Tangerang Barat. Ya boleh nanti, yang penting diukur juga sejauh Betul. mana apa kesulitan pada saat menyebar kuesioner, karena pada saat ini kan kuesioner kalau memang hanya datang ke KPP Pratama itu tadi, kalau dilihat dari yang disampaikan Mas Rian kan tidak semua orang sekarang itu bayar pajak itu harus datang ke kantor Betul. pajak, sehingga Betul. akan menemukan kesulitan kalau hanya menunggu di kantor perpajakan gitu. Mungkin ini Pak, salah satu kemarin saya sudah komunikasi, mungkin beberapa kan ada data pajak gitu ya, mungkin beberapa yang bakalan saya komunikasikan juga pajaknya itu kan mungkin ada beberapa nomor HP wajib pajak ya Pak ya. Itu nanti saya minta tolong bantu nyebar kuesioner ini meskipun mereka udah jarang datang ke pajak lagi gitu Pak. Oke. Mungkin Ya, ada sedikit kesulitan tapi saya akan coba untuk bisa menentukan kan meskipun kita semua pembayaran pajak maupun pelaporan pajak semua sistem e-filing atau e-billing Pak, pasti kan
ada beberapa wajib pajak tetap datang ke kantor gitu kan Pak ya, entah dia konsultasi atau apa gitu kan Pak. Jadi ya mungkin Ya, salah satunya akan diambil apa namanya sampelnya dari situ kuesionernya. ya kalau mau mudah itu ya harus cari koneksi untuk masuk ke Betul, sistemnya KPP sehingga nanti ketika orang bayar pajak ada form form Google betul, Form untuk pengisiannya itu muncul ke sistem pada saat eh, apa namanya orang bayar pajak setelah selesai maka harus ngisi form tersebut gitu. Itu akan betul, betul. memudahkan dan itu ya nggak bisa selesai dalam waktu singkat, bisa Singkat, dimulai betul Pak. dari sekarang gitu formnya itu udah mulai Iya disebarkan Pak. nanti target sampelnya kapan tercapainya mah itu mulai dicicil dari sekarang gitu kalau memang mau menggunakan apa namanya jalur orang yang bisa masuk ke sistem gitu itu Mas Rian. Oke, saya rasa cukup Mas Rian. Nanti dikembangkan lagi. Mudah-mudahan sih kalau saya lihat memang kalau kepatuhan kemudian kesadaran wajib pajak itu eh, penelitiannya cukup banyak sih terkait dengan hal tersebut gitu. Jadi nanti carikan satu yang unik terkait dengan perpajakan ini. Tapi udah bagus gitu. Oke, saya rasa cukup Mas Pak. Rian. Nanti Kasih ya Pak. dikembangkan lagi. Masih ada berikutnya, Mit. Ada Pak Bu Melda dulu atau Kak Fitria dulu? Oke. Saya belum, nanti mungkin yang berikutnya. Masih di Oh Oke. ya jalan udah. soalnya. Oh iya, Kak Fitria dulu berarti. Bentar. siapa? Fitria. Mbak apa Mas ini? Nugraha Hati. Mbak ya. Mbak, Mbak. Silakan Mbak Fitria. Saya Pak, Yang share screen Mida. Oke. baik. Terima kasih Pak Abdul. Oke. Berikut akan saya presentasikan tentang spesial topik in accounting. Judul yang saya ambil yaitu analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran pembayaran pajak. Studi kasusnya pada wajib pajak, usaha mikro kecil dan menengah, atau UMKM di Provinsi Kalimantan Timur. Hamida. Jaringan siapa Mit yang macet Mit? Kamu lancar nggak Mit? Lancar Pak. Lancar. Oke, oke. Lanjut berarti. Saya kali baru sambil. Tapi berhenti itu Mit. Mbak Fitrianya Mit. Jaringannya barangkali. Kayaknya Mbak Fitrinya ya Amit ya. Dia datang Mit. Belum. Di mana sih Mbak itu? Kalimantan ya? Iya Pak. Iya katanya jaringannya mati. Terus gimana dong? Udah Mit, lanjutin Mit. Belum hadir juga. Habis sinyalnya kali. Boleh Ibu Melda dulu katanya?
Bu Melda Saya belum siap Pak, soalnya Belum kerjaan siap. nggak bawa laptop. Mendadak hari ini. Tadi kan oh diminta gitu. kerjaan. Mendadak Pak, maaf. Nggak apa-apa. Sama saya juga luar prediksi. Tadi itu saya ada pelatihan keluar. Sehingga saya pikir jam 5 udah selesai. Ternyata sampai jam setengah 7 baru jalan dan pulang. Iya Pak Abdul masih di jalan, masih di mobil Pak. Ini berhenti dulu Ya, ya Pak? nggak ini baru baru nyampe Oh iya iya. parkirin. Di rumah dulu aja Pak, yang di mobil. Jadi tadi di mobil terus Pak Abdul. Eh, Boleh Bapak. ya udah nggak apa-apa. Si Mbak itu belum balik lagi, Mit. Nggak ada WA konfirmasi. Habis sinyalnya berarti. Di Kalimantan Iya, mana dia, Mit? Kalimantan ini ada penelitian Timur. Oh, Kalimantan. Lagi coba masuk dulu. Oke, kita tunggu. Ya kalau pindah, ngangkat-ngangkatnya ya Repot ya Pak. repot. Ntar dulu, tanggung. Ini dari kampus Pak Abdul. Baru pulang. Tadi habis Oh, dari Mohon maaf, Pak. Depok. Oh iya, silakan. Mbak siapa Fitri tadi ya. Udah aman sinyal? Di off cam aja kalau memang apa namanya on cam jaringannya terbagi kan. Off cam nggak apa-apa. Kalau off cam stabil nggak? Nggak ada suaranya tapi hujan kali Kalimantan. Apa memang sifat apa namanya sinyalnya agak susah? Keluar lagi kan. Keluar lagi memang. Berarti jaringannya memang nggak stabil itu. Kak Fitri memang suka begitu. Saya udah infokan juga ke siapa yang kemarin nanya saya. eh Mas Rian ya kemarin nanya ya. Kalau memang ya. yang kalau memang kesulitan waktunya ya Oh ya benar silakan. Pak. Oh bukan, Mbak. Mbak itu juga siapa? eh Siapa itu yang kacamata? Maaf. Ipania. Nah, Ivania juga Mbak Fania juga konfirmasi ke saya kan Pak, saya waktunya susah agak kerja. Ya, saya bilang Kak, tinggal diinfoin aja silahkan waktunya kapan nanti saya eh, sempatkan Zoom sesuai bisa waktunya dia jam istirahat boleh atau pulang kerja juga boleh. Saya bilang ya waktunya ya 10 sampai 15 menit gitu. Nanti dikonfirmasi aja ke saya itu. Nggak dihadirin oleh teman-temannya juga Pas nggak saya apa-apa. hidupin mati. Eh, tapi Bisa dilanjut ya, Pak? ya boleh boleh silakan. Saya udah memungkinkan ya. Iya. Off cam juga nggak apa-apa. Iya, Oke silakan. iya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Untuk latar belakang, seiring dengan perkembangan zaman yang makin lama makin pesat, perkembangan arsitektur juga makin lama semakin berkembang. Perkembangan arsitektur di era kini mengarah pada arsitektur modern sehingga arsitektur tradisional pun semakin lama tergerus oleh adanya perkembangan zaman. Salah satunya adalah arsitektur rumah adat Hona yang berasal dari daerah Papua. Berikut adalah jumlah wajib pajak UMKM dan pemanfaatannya yang ada di PDTP Samarinda, Kalimantan Timur. Dari total 6.524 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Samarinda Hulu dan Samarinda Ilir, jumlah wajib pajak yang memanfaatkan insentif pada tahun 2020 ada sekitar 1.088 wajib pajak UMKM. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu yang meneliti kepatuhan dari wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Masih ditemukan adanya kesenjangan dalam penelitian tersebut, seperti adanya pemahaman peraturan pajak, ialah salah satu variabel dari beberapa penelitian untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.
Untuk rumusan masalah dan tujuan penelitiannya, rumusan masalahnya yang pertama yaitu apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran pembayaran pajak UMKM di Kalimantan Timur. Yang kedua, apakah tarif pajak dan kemudahan dalam membayar pajak berpengaruh terhadap kesadaran di Provinsi Kalimantan Timur. Yang ketiga, apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kesadaran pembayaran pajak UMKM di Provinsi Kalimantan Timur. Yang keempat yaitu pengaruh sanksi terhadap kesadaran pembayaran pajak UMKM di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama itu pengaruh pengetahuan wajib pajak sendiri terhadap kesadaran pembayaran pajak UMKM di Provinsi Kalimantan Timur. Yang kedua, pengaruh tarif pajak dan kemudahan dalam membayar pajak terhadap kesadaran pembayaran pajak UMKM di Provinsi Kalimantan Timur. Yang ketiga, pengaruh tingkat penghasilan terhadap kesadaran pembayaran pajak UMKM di Provinsi Kalimantan Timur. Yang keempat, pengaruh sanksi terhadap kesadaran pembayaran pajak UMKM di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun manfaat penelitiannya yaitu untuk UMKM sendiri, untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajak pada sektor UMKM. Dengan kesadaran diharapkan akan menambah negara. Yang kedua, untuk masyarakat, informasi terkait yang mempengaruhi kesadaran kewajiban pajak pada UMKM. Yang ketiga, itu untuk agar pemerintah dapat meningkatkan pajak yang membayarnya pajaknya sehingga pemerintah dapat mendapatkan bahan pendapatan kas negara terutama pada sektor UMKM. Kajian pusat dasar dia sendiri Profesor Dr. Rahmat Sarjana Hukum yaitu pajuran kepada undang-undang yang langsung dapat ditunjukkan umum. Baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah bersih atau hasil penjualan tahunan. Yang berikutnya yaitu yang memiliki kepatuhan wajib pajak. Yang pertama ada perpajak. Berikutnya ada tarif pajak dan kemudahan dalam membayar pajak. Kemudian ada tingkat penghasilan dan sanksi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak menurut Pri Nurmanto dalam Siti Kunahayu menjelaskan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Adapun penelitian terdahulu yaitu pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada KPP Pratama Manado oleh Koras dan kawan-kawan pada tahun 12. Langsung ke kerangka aja, Mbak. Adapun yang berikutnya Nah, studi kasus pada UMKM di Kota Malang. Iya, baik. Next, Mbak Mida. Adapun kerangka berpikir di sini yaitu untuk hipotesis pertamanya yaitu pengetahuan perpajakan, yang hipotesis keduanya tarif pajak dan sistem pembayaran, hipotesis ketiganya penghasilan, hipotesis keempatnya sanksi pajak. Kepatuhan wajib pajak UMKM dengan variabel Y. Kepatuhan formalnya yang pertama kewajiban untuk mendaftarkan diri, kewajiban mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT untuk yang kedua. Yang ketiganya yaitu kewajiban membayar atau menyetor pajak. Keempat, kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan. Yang kelima, kewajiban menaati pemeriksaan pajak. Yang keenam, kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Sedangkan untuk kepatuhan materialnya, yang pertama mengisi formulir pajak dengan benar, yang kedua menghitung jumlah pajak dengan benar juga.
Adapun pengembangan hipotesis di sini, hipotesis pertamanya yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak. Hipotesis keduanya, tingkat kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan. Hipotesis ketiganya, tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan. Hipotesis keempatnya, sanksi keterlambatan atau tidak membayar wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan. Ini hipotesanya apa? Untuk Kakak metode penelitian, berpikirnya atau X-nya? X-nya itu empat-empatnya mau diambil, Mbak. iya Pak, Apa pertimbangannya? karena kemarin menurut eh, kemarin konsultasi sama Dospem Ibu Murda, Hmm, eh, katanya harus ditambahin variabelnya gitu. gitu. Jadi tadinya saya pakai 2, ya. Jadi katanya ditambahin lagi. Jadi saya ambil lagi Pak yang 2. Pertimbangan seperti itu Pak. Ya, yang penting nggak Ya. mengalami kesulitan pada saat nanti melakukan penelitian ya. 4 itu lumayan sih. Kalau saya sih lebih milih 2 atau 3 lah maksimum. Tapi nanti ada determinasi di dalamnya. Jadi saling mempengaruhi antara ketiga hipotesa tersebut gitu. Tapi kalau mau 4 nggak apa-apa. Kalau ini kan hanya pengaruh positif saja yang diambil gitu. Apakah ada pengaruh antara hipotesa 1 dan 2 gitu kan. Nah, itu juga sebenarnya bagus. Tapi kalau bikin 4, Nggak ada. Oh, Nggak ada kan? ditinjau Oh, lagi. ini baru nyampe. sinyal saya jadi ikut hilang. Ular Waduh. sepertinya Pak. Oke, jadi bagus sih sebenarnya kalau 4, teman. Cuman yang penting tidak mengalami kesulitan, ngerinya terjebak pada saat nanti melakukan penelitian atau nanti pada saat nggak tahu nanti pada saat proses itu apakah kita masih menggunakan sidang skripsi atau enggak gitu. Kalau tidak menggunakan, kalau info saat ini kan memang tidak menggunakan sidang skripsi, hanya output yang kita eh, lakukan nanti, tapi belum final ya. Siapa tahu nanti ada perubahan, saya nggak bisa memastikan gitu. Tapi untuk sementara kan kita kejar hasil penelitian berupa output, kemudian berupa jurnal nantinya. Nah, itu yang kita akan proses seperti itu. Tapi kalau nanti menggunakan sidang skripsi, kalau saya sih berpikirnya kekhawatiran terjebak pada saat sidang skripsi kalau banyak-banyak hipotesanya. Tapi kalau tidak melalui sidang skripsi, sebenarnya teman-teman cukup melakukan penelitian, kemudian dipublish dalam sebuah jurnal. Selama itu penelitiannya itu original, kemudian tidak hasil dari searching di Google, saya rasa nggak ada masalah seperti itu. Jadi tapi kalau saya perhatikan teman-teman banyak yang melakukan penelitian di tahapan perpajakan ya, nggak mencoba melakukan penelitian dalam keterbaruan gitu. Memang sih ini kan sebenarnya sudah banyak juga penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh penulis atau peneliti sebelumnya. Nah, saya sih belum menemukan di keterbaruan. Ada si minggu kemarin itu kalau nggak salah si siapa? Mas Christian dia melakukan penelitian tentang eh Shopee ya kalau nggak salah ya, Mbak Minda ya. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu yang jadi menarik untuk saat ini, apalagi e-commerce yang sudah luar biasa saat ini. eh, itu bagus untuk dan menarik untuk dibahas. Apalagi kita bisa lihat saat ini ada pasca pandemi. Kalau kemarin kan orang melakukan penelitian pengaruhnya terhadap pandemi atau COVID-19. Coba belum muncul penelitian saat ini pengaruh e-commerce terhadap berakhirnya eh, endemi ya. Pandemi ini udah berakhir gitu. COVID-19 itu banyak juga seperti ekspedisi, eh, apa namanya, perusahaan-perusahaan ekspedisi pengiriman
beberapa sudah mulai collab ketika selesainya pandemi gitu. Sedangkan pada saat pandemi itu pasar mereka luar biasa gitu. Tapi pasca berakhirnya pandemi, mereka juga perlahan-lahan ada, kalau tidak kuat secara apa namanya manajemen, maka akan terbawa dengan berakhirnya pandemi, akan berakhir juga apa namanya peluang-peluang mereka gitu. Nah, hal seperti itu sebenarnya menarik juga untuk dilakukan penelitian. Dilihat dari sudut akuntansinya gitu, gitu. Ya, nanti eh, ya karena memang ini sudah ditentukan judulnya ya nggak apa-apa. Tapi saya menginginkan gitu kalau ada yang menarik seperti itu, enak ditelitinya gitu, dan pasti bermanfaat untuk perusahaan-perusahaan yang melaksanakan bidang tersebut gitu, Mbak Fitri. Mbak Fitri bidangnya memang perpajakan ya, Siapa? di kantor pajak. Eh, Sebenarnya sih Sebenarnya sih apa? Hilang suaranya. di keuangan, Pak. Oh, Keuangan, keuangan, Pak. tapi bukan di kantor pajak, KPP gitu Bukan, bukan, bukan ya? Oh iya, nggak apa-apa gitu. bukan, Pak. Oke, oke. Saya rasa cukup ya. Soalnya di daerah saya yang lagi marah UMKM. UMKM ya, ya sama. Iya, Pak. UMKM itu kan memang Iya, lagi lagi marak. lagi digalakan juga sama pemerintah gitu kan. Selain marak memang di Iya, mobilisasi oleh pemerintah sehingga agar terus berkembang gitu. Memang menarik. Saya rasa cukup Mbak Fitri. Mudah-mudahan lancar. Nanti ya. ketemu Terima lagi kasih, di Pak. pertemuan-pertemuan Amin. berikutnya. Mm-mm. Sehat selalu. Iya, Pak. Masih ada, Mit? Mbak Mida, Ada Mbak Bu Milda, Melda. udah siap Enggak, belum? Kalau sih Pak, next meeting Pak. Nggak bawa oh, PPT sama sekali Pak. oke, next Hmm. aja ya. Saya juga baru sampai. Iya Pak, siap. Ya, nanti diinfo aja. Kalau nggak harus minggu depan nggak apa-apa. Kalau memang bisanya minggu-minggu ini juga nggak apa-apa. Diinfokan aja. Ya, Oke, baik Pak. oke. Sip, saya rasa Makasih cukup Pak. semuanya. Meda, Mbak Melda, Mbak Fitria, kemudian Mas Rian. Sehat selalu, sukses buat semuanya. Mudah-mudahan lancar segala urusannya. Terima kasih, Saya Pak. ucapkan terima kasih atas waktunya. Amin. Saya akhiri. Terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Selamat Pak. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.